Jadi teman-teman yang akan kita lakukan adalah menambahkan beberapa atribut headers agar skor D ini berubah menjadi A atau paling aman ini ya. Udah centang semuanya. Oke, di video ini saya akan share cara menambahkan security headers ke dalam website yang dibuat menggunakan Next.js. Oke, jadi untuk yang belum tahu, security headers itu singkatnya, saya sudah membuat rangkuman di sini. Security headers merupakan response header ya dari suatu HTTP, di mana response header ini bisa membantu untuk melindungi website dari berbagai macam security vulnerabilities atau kerentanan keamanan dan dari beberapa macam serangan atau attack. Kita langsung lihat contoh security headers di website yang saya buat menggunakan Next.js ini ya. Jadi kalau teman-teman mau lihat security headers itu bisa ini ya, klik kanan inspect atau open developers tools, kemudian ke tab network dan ke bagian dokumen. Bisa refresh dari awal biar kelihatan ini ada dokumen satu ya, localhost, yang mana sebenarnya dokumen ini adalah halaman yang sedang kita akses. Kita klik dokumennya, kemudian kita lihat di sini. Di sini ada response header. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, security headers adalah salah satu bagian dari response header ya, yang membantu melindungi security. Jadi yang kita lihat di response header ini, beberapa atribut di sini adalah security headers. Kita bisa search di Google tentang security headers, kemudian kita klik securityheaders.com ini, kita bisa scan website yang mau kita cek security header-nya ya. Jadi saya ada website yang saya buat menggunakan Next.js sudah saya hosting di Vercel, saya coba scan, nanti akan kelihatan skornya, yaitu skornya itu D. Jadi dari segi security headers, website yang saya buat itu belum aman ya, skornya ini masih jelek. Jadi masih banyak headers-headers yang belum di-set. Jadi kita dalam beberapa menit ke depan akan menambahkan headers, khususnya security headers ya. Jadi nanti saya coba buka ya website yang lain, saya cek security headers-nya. Contohnya connectjobs.com. Nah, di sini skornya ini udah A. Jadi teman-teman yang akan kita lakukan adalah menambahkan beberapa atribut headers agar skor D ini berubah menjadi A atau paling aman ini ya. Udah centang semuanya. Oke, nanti akan ada 7 headers yang akan kita tambahkan dalam website, yaitu ada CSP, ada Xframe, ada permission, referrer, strict transport security, X content type option, dan XDNS privilege control. Oke, jadi di content security policy ini, umumnya kita perlu 6 atribut ya, yang kita perlu set value-nya nanti. Oke, kita langsung saja membuka codingannya Next.js. Nah, di sini kita hanya perlu fokus ke satu file next.config.js saja. Di sini kita nge-set headers-nya. Jadi, kalau teman-teman mau set security headers itu di Nginx, itu sebenarnya juga bisa, tapi lebih enak itu nge-set headers-nya di Next.js-nya karena udah langsung di satu tempat dengan aplikasi ya. Jadi nggak perlu set di web server yang terpisah. Nah, jadi di sini kita coba lihat di dokumentasi resminya, itu untuk mengedit headers, kurang lebih kita akan menambahkan beberapa line seperti ini, kita copy aja di sini. Modul export ya, oke kita copy semuanya. Modul export, oke. Oke teman-teman, untuk menambahkan headers di sini kita ada sintaks asynchronous headers dan di sini ada return value yaitu array of object ya. Key yang pertama di sini adalah about, ini source yang halaman atau URL halaman apa yang akan kita set headers-nya. Karena kita akan meng-set ke semua halaman, itu kita bisa mengganti about-nya ya. Jadi kalau kita lihat di sini scroll sedikit ke bawah, kita bisa pakai yang ini, path asterisk untuk mengimplementasi semua headers-nya ke semua halaman yang ada di website kita. Sorry. Contohnya adalah ini ya. Jadi untuk semua path itu headers-nya yang pertama itu key-nya X custom header, value-nya my custom header value. Coba kita jalankan dulu.
Coba kita lihat di response header ini. Nah, jadi di sini ada 2 value tambahan ya, yaitu x another custom header dan x custom header di sini. My custom header value dan my other custom header value. Jadi di sini nanti key dan value-nya akan kita ganti berdasarkan atribut-atribut yang sudah kita baca tadi di awal ya. Oke, saya hapus dulu. Dan saya akan edit dulu key-nya agar sesuai dengan beberapa atribut yang kita baca di awal tadi. Oke, saya sudah menuliskan ada 7 key atau atribut headers yang akan kita set value-nya ya. Ada CSP, permission policy, refer policy, STS, X content type option, XDNS privilege control, dan XREM options. Ini biar kelihatan lebih enak, kita pindahin dulu coba headers-nya. Oke, sekarang kita akan coba menambahkan masing-masing value dari key yang sudah kita set. Oke, kita mulai yang pertama itu ada, saya zoom dulu ya, content security policy ini. Jadi di sini akan ada lumayan panjang di sini sebenarnya. Yang pertama kita akan ada script source. Oke, ini nggak bisa nerima new line, jadi saya akan coba save di variable line dulu. Ini biar sekaligus lebih enak dibacanya ya, saya pindahin. Nah, di script source ini kita harus mengisikan sintaksnya adalah seperti ini. Jadi si headers ini menjelaskan kalau script-script yang ada di website kita atau JavaScript-nya itu berasal dari website kita sendiri. Kemudian ada beberapa parameter tambahan di sini, unsafe, inline, dan unsafe eval. Nah, selain dari website kita sendiri, itu biasanya JavaScript juga berasal dari pihak eksternal ya. Contohnya itu facebook.com. Jadi kita di sini menuliskan facebook.com, dan biasanya ada subdomain Facebook juga ya. Jadi ya taruh asterisk di sini. Kemudian bisa juga dari JS Deliver ya untuk beberapa library. Oke. Kemudian kita coba untuk set ini ya, style rc lebih sama self. Ini juga sama ya. Jangan lupa ada semikolon di sini. Nextnya adalah image source. Itu self. Kemudian jika kita mau menambahkan image selain dari website kita, misalkan dari Facebook, kita juga bisa menambahkan Facebook. Oke. Kemudian ada connect source. Ini juga self. Biasanya di sini dipakai untuk menghandle WebSocket ya. Itu biasanya ada dari Hotjar. WebSocketnya Hotjar. Hotjar wss hotjar.com. Oke. Kemudian ada font source. Self. Dan biasanya kalau kita pakai font yang dari Google, itu kita menambahkan seperti ini ya, data https *jstatic.com. Kita di sini juga perlu menambahkan dari default ya, yang nggak masuk ke script, style, font segala macam di sini. Self. Oke. Jadi di sini value kita tambahkan CSP. Oke, jadi kurang lebih CSP itu isinya seperti ini. Ini adalah beberapa atribut minimum yang harus ada biar website kita secure. Nanti bisa disesuaikan dengan teman-teman kalau misalkan ada sumber atau website lain yang misalkan ada third party JavaScript dari website lain, nanti tinggal tambahin di bagian sini ya. Oke.
Nextnya adalah permission policy. Untuk permission policy ini, kita perlu menambahkan beberapa value ya. Ini cukup panjang, jadi saya akan copy paste di sini. Oke, ini permission policy sudah saya isi value-nya, jadi kurang lebih website kita itu sudah bisa meminta izin untuk akses mikrofon, kamera, dan lokasi gitu ya, dan beberapa hal lain di sini. Oke, kemudian untuk referral policy ini, itu kita isi dengan origin when cross origin. Ini sudah sesuai dengan rekomendasi yang secure untuk referral policy ini. Kemudian untuk STS, kita isi dengan beberapa value ya, tapi akan saya copy aja karena lumayan panjang. Oke, ini jadi untuk STS, value rekomendasi yang secure itu seperti ini. Nextnya itu X content type options. Itu rekomendasinya adalah no sniff. Kemudian ada XDNS privilege control, ini value-nya on rekomendasinya. Dan X frame option ini same origin. Jadi hanya website yang domainnya sama yang bisa meng-iframe website kita. Untuk website dengan domainnya itu nggak bisa. Oke, ini coba saya run lagi ya. Oke, untuk melihat perbedaannya. Oke, di sini setelah saya coba run itu ternyata ada error invalid karakter ya di bagian CSP. Jadi kita lihat di sini CSP-nya ini sedikit bermasalah ya karena kita ada enter-nya di sini. Jadi new line itu harus kita ganti dengan space. Jadi saya pakai regex di sini, saya ganti semua white space itu enter ataupun space, saya ganti dengan space dan saya trim di sini. Jadi kita lihat, kita refresh. Oke, kita lihat di sini localhost, kemudian response header-nya. Di sini sudah terimplement ya, CSP-nya, default source, script source dan sebagainya, content type. Ini memang bawaan. Nah, di sini ada permission, referrer, STS, Xframe, XDNS. Oke, no sniff. Oke, jadi sudah kita implement ya security headers, tinggal kita coba untuk cek. Kita akan coba cek di sini, nanti kita akan cek di website security headers ini. Nanti kita akan coba scan di sini. Sekarang saya akan coba push dulu biar bisa ke deploy di Vercel, kemudian kita akan cek di sini. Oke, websitenya ini sudah saya deploy ya, sudah update di Vercel. Kita lihat bareng-bareng di sini. Headersnya sudah terupdate. Kemudian sekarang kita akan cek kembali di website scanner ini. Kita coba scan. Oke, sekarang skornya sudah A. Artinya kita sudah mengimplement best practice dari security headers ini. Jadi nanti ketika teman-teman bikin website, untuk keamanan, apalagi kalau ada penetration testing, pasti kita harus mengatur atau mengeset ya security headers di website kita. Oke, cukup di sini video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.